Kitab Yesaya. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir, dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita hal-hal yang dahulu? Biarlah mereka membawa saksi-saksinya, supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarnya dan berkata, Benar demikian. Kamu inilah saksi-saksiku. demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap
Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Oleh karena kamu, aku mau menyuruh orang ke Babel, dan mau membuka semua palang-palang pintu penjara, dan sorak-sorai orang Kasdim menjadi keluh kesah. Akulah Tuhan yang Maha Kudus, Allahmu, Rajamu, yang menciptakan Israel. Beginilah firman Tuhan, yang telah membuat jalan melalui laut dan melalui air yang hebat, yang telah menyuruh kereta dan kuda keluar untuk berperang, juga tentara dan orang gagah. Mereka terbaring, tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta. Sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara, untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku, akan memberitakan kemasyuranku. Sungguh, engkau tidak memanggil aku, hai Yakub, dan engkau tidak bersusah-susah karena aku, hai Israel. Engkau tidak membawa domba korban bakaranmu bagiku, dan tidak memuliakan aku dengan korban sembelihanmu. Aku tidak memberati engkau dengan menuntut korban sajian, atau menyusahi engkau dengan menuntut kemenyan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang, atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara. Kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar. Bapa leluhurmu yang pertama sudah berdosa, dan juru bicaramu telah memberontak terhadap aku. Jadi aku terpaksa menajiskan pemimpin-pemimpin tempat kudus, dan terpaksa menyerahkan Yakub untuk ditumpas, dan Israel untuk dinista.
Kitab Yesaya. Tetapi sekarang, dengarlah, hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesurun yang telah kupilih. Sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkatku ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, "Aku kepunyaan Tuhan." Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub, dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, "Kepunyaan Tuhan," dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahukannya dan membentangkannya kepadaku. Siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada kukenal. Orang-orang yang membentuk patung, semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya, semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya.
Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru, atau pohon tarbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia, yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Lalu ia memakan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, Aku sudah menjadi panas. Aku telah merasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya, katanya, Tolonglah aku, sebab Engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakan, setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau. Engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bersorak-sorailah, hai langit, sebab
Tuhan telah bertindak. Bertempik soraklah, hai rahim bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai, hai gunung-gunung, hai hutan serta segala pohon di dalamnya, sebab Tuhan telah menebus Yakub, dan Ia telah memperlihatkan keagungannya dalam hal Israel. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Akulah yang meniadakan tanda-tanda peramal pembohong dan mempermain-mainkan tukang-tukang tenung, yang membuat orang-orang bijaksana mundur ke belakang dan membalikkan pengetahuan mereka menjadi kebodohan. Akulah yang menguatkan perkataan hamba-hambaku dan melaksanakan keputusan-keputusan yang diberitakan utusan-utusanku, yang berkata tentang Yerusalem, baiklah ia didiami, dan tentang kota-kota Yehuda, baiklah ia dibangun. Aku mau mendirikan kembali reruntuhannya. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Kores, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya,
bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, "Apakah yang kau buat?" Atau yang telah dibuatnya, "Engkau tidak punya tangan." Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, "Apakah yang kau peranakkan?" Dan kepada ibunya, "Apakah yang kau lahirkan?" Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan Pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya. Hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sungguh, Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya, dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong,
tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai kamu sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu, dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku, Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku, Allah yang adil dan juru selamat. Tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi. Sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap Dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan.